Wan, apa jangan-jangan ada hubungannya lagi nih? Lagi-lagi Ridwan Kamil di balik ini. Tenang Bang, bukan lagi LLD Bang, LLR sekarang. Bang siapa nih? Nggak tahu. Jadi PTPN itu kan punya persetujuan lingkungan. Betul. Persetujuan lingkungannya itu untuk usaha perkebunan. Ya. Lalu kemudian ada juga persetujuan lingkungan untuk HIBIS dan 9 perusahaan lain ya. Nah, menurut Kementerian LH harusnya tidak boleh itu ada persetujuan lingkungan di atas persetujuan lingkungan. Tapi kemudian Pemprov itu bilang ke Pemkap waktu itu ya, PJ Gubernur ya, kalau mau ditindaklanjuti ya silakan saja disuruh bongkar biang lalanya gitu. Tapi memang di hold oleh Pemkap saat itu ketika Bupati meminta klarifikasi dengan kepala-kepala dinas setempat. Kenapa? Karena saat itu sedang masanya setelah Pilpres dan menjelang Pilkada. Jadi terhambat. Artinya kan ini potensi konflik of interestnya lumayan ya. Karena perizinan Karena, itu segala macam diurus saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur ya. Persis. Jadi ketika buku ini selesai, saya langsung komentar, Mas Marco ini dahsyat. Kenapa? Karena ini buku 500 halaman teman-teman. Sangat detail, diceritakan satu-satu. Pembahasan tentang peran arsitek tentu saja oleh buku ini disebut. Bahkan ada pembahasan khusus tentang Insinyur Herman Thomas Karsten. Dan buku ini memberikan perspektif yang kaya sekali tentang bagaimana kota seharusnya tidak hanya menjadi ruang fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas buku lagi. Kali ini buku yang akan saya bahas adalah buku yang berjudul Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Bukunya ada 3 jilid. Dan masing-masing tebalnya kira-kira 500 halaman. Ini ditulis oleh Marco Kusuma Wijaya. Nah, sebelum saya bahas tentang buku ini, saya akan jelaskan singkat siapa ini, Mas Marco ini. Marco Kusuma Wijaya, dia adalah seorang arsitek, seorang urbanis, aktivis lingkungan, seorang humanis, yang sebelum menerbitkan buku ini, beliau ini sudah menulis buku-buku terkait tata kota dengan pendekatan yang kritis. Jadi buku-bukunya ada misalnya Jakarta Metropolis Tunggang Langgang, Kota Rumah Kita, dan ada beberapa buku lainnya. Nah, Mas Marco ini adalah seorang yang sangat peduli atas persoalan-persoalan yang ada di kawasan urban dan sangat responsif. Dan juga peduli pada persoalan-persoalan masyarakat miskin kota. Saya kenal Mas Marco ini sejak udah panjang, ketika saya mulai bertugas di Jakarta. Dari mulai masa kampanye, transisi, TGUPP, beliau juga salah satu di TGUPP yang bekerja bersama dan memberikan kepada kita semua masukan bagaimana sesungguhnya kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan sesuai Jakarta dan sesuai dengan tantangan yang ada. Lalu beliau ambil cuti, beliau mundur, pamit untuk menulis buku. Dan pada saat mundur menulis buku banyak yang berspekulasi. Sebenarnya praktis sekali, beliau mau menulis buku ini. Dan jadi, luar biasa. Jadi ketika buku ini selesai, saya langsung komentar, Mas Marco ini dahsyat. Kenapa? Karena ini buku 500 halaman teman-teman. Sangat detail, diceritakan satu-satu. Ini membutuhkan kedisiplinan luar biasa untuk bekerja tiap hari konsisten sampai jadi 3 buku ini. Tidak banyak orang yang mundur dari sebuah posisi untuk menulis buku dan hasilnya seperti ini nih. Jadi, nah sekarang kembali pada bukunya. Di awal buku ini, Mas Marco ini menjelaskan bahwa sebenarnya buku ini ditulis secara cukup ringkas untuk membangun pemahaman awal, pemahaman yang cukup tentang tradisi dan preseden perkotaan di Indonesia. Bab pertamanya ini membahas tentang Ternate. Dijelaskan sejarah terbentuknya kelompok masyarakat di kota ini. Mulai dari Buton, Arab, Tionghoa, Palembang, hingga Eropa. Nah, masih di buku yang pertama ini, juga ada pembahasan menarik tentang kebun, alun-alun, taman, lapangan. Jadi kebun dan taman itu ternyata sudah dibuat sejak abad ke-7 di Siguntang dekat Palembang. Di Taman
Gairah yang dibangun abad 17 di Aceh, bahkan sudah ada katalog jenis tanamannya. Jumlahnya ada 94 jenis tanaman. Ini menggambarkan bahwa para pendahulu kita ini memiliki kemampuan tata kota yang sangat baik, matang. Pembangunan tempat ibadah juga menjadi pembahasan. Misalnya candi, masjid. Ini di buku keduanya itu dibahas. Masjid-masjid di Indonesia adalah dalam assessment beliau produk akulturasi. Masjid-masjid itu mengadopsi bangunan-bangunan lokal, arsitek lokal, mengadopsi juga inspirasi dari masjid-masjid di luar negeri. Jadi ada pendekatan kultural dalam arsitektur masjid di Indonesia. Nah, selain soal arsiteknya, dibahas juga tentang akulturasi budaya pada bidang-bidang lain. Diceritakan misalnya di Lasem, ada akulturasi budaya terwujud dalam bentuk batik yang punya ciri khas. Ada pengaruh Tionghoa di batik Lasem. Karena kita tahu bahwa dulu armada dari Laksamana Cheng Ho sempat singgah cukup lama di beberapa kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Dan salah satunya ini berpengaruh pada corak motif batik Lasem dan ada beberapa ciri khasnya. Misalnya gambar burung funik, gambar naga, dan juga batik dengan nuansa yang cerah, warna merah misalnya. Nah, fakta-fakta unik juga dibahas di buku ini. Ini terkait dengan rasio candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini kita bicara candi ya. Jadi periodenya sebelum abad ke-10 ini. Di kedua daerah ini ternyata rasio alas dan tinggi dari candi itu adalah 1:5. Dan ini ada di dalam arsitektur candi-candi. Ini menggambarkan bahwa secara arsitektur nenek moyang kita ini sudah melakukan perhitungan secara presisi. Nah, ini dibahas nih di buku ini. Dan buku ini juga membahas tentang perkembangan kota-kota besar, juga kota-kota modern seperti Jakarta, Surabaya, Semarang. Dan salah satu bahasan menarik di buku ketiga ya, buku yang ketiganya ini adalah tentang partisipasi warga dalam membangun kota. Dan ini sudah terjadi diceritakan di sini di tahun 1925 di Jakarta. Pada waktu itu Muhammad Husni bin Tamrin, yang kita sering sebut dengan nama MH Tamrin, mengusulkan adanya Dewan Kampung sebagai wadah untuk menentukan perbaikan kampung. Nah, ini juga yang sebenarnya kami kerjakan ketika kemarin di Jakarta. Jadi bagaimana masyarakat kampung itu terlibat di dalam pembangunan kampungnya, di dalam melakukan perubahan-perubahan di kampungnya. Dan prinsipnya bukan hanya partisipasi, tapi kolaborasi. Jadi yang paling sederhana itu konsultasi, di atasnya partisipasi, di atasnya lagi adalah kolaborasi. Nah, pembahasan tentang peran arsitek tentu saja oleh buku ini disebut. Bahkan ada pembahasan khusus tentang Insinyur Herman Thomas Karsten yang punya pengaruh besar pada sebuah kota. Kota apa itu? Kota Semarang. Dari 43 karya Insinyur Herman Thomas Karsten, 29 itu ada di Semarang. Nah, Karsten juga punya pemikiran yang unik dan otentik. Bagaimana sebuah pasar akan digunakan sebagai tempat untuk mendidik mentalitas penduduk. Bagaimana masyarakat dibuat bisa menjadi lebih modern. Nah, di buku ini juga ada pembahasan tentang perdebatan arsitek dalam merancang sebuah kota. Dijelaskan perdebatan antara Van Romont dengan M. Susilo terkait dengan bangunan daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Ini menarik karena dari partisipasi berbagai kalangan dalam bangunan kota itu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang memiliki minat, yang punya bisa disebut pecinta tata kota, sejarah, arsitektur, buku ini menurut saya wajib. Buku ini amat menarik. Dia mengupas berbagai aspek kota-kota di Indonesia, terutama dari sudut pandang arsitektur, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan. Dan Mas Marco ini mengajak pembacanya untuk memahami bahwa kota adalah ruang hidup yang dipengaruhi oleh dinamika politik, dipengaruhi oleh sejarah, dipengaruhi oleh budaya, dan menjadi cermin dari kondisi masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Dan buku ini memberikan perspektif yang kaya sekali tentang bagaimana kota seharusnya tidak hanya menjadi ruang fisik, tapi juga ruang di mana warga merasa memiliki dan bisa berperan aktif. Saya menganjurkan perpustakaan-perpustakaan untuk memiliki buku ini sebagai referensi. Bahkan di beberapa kalangan sempat membeli buku ini agak banyak untuk disumbangkan kepada perpustakaan-perpustakaan. Karena kita ingin pemahaman tentang kota-kota kita itu lebih baik lagi. Jadi bagi pengelola kota, para wali kota, para perencana pembangunan daerah, masyarakat kampus yang relevan dengan perkotaan, menurut saya perlu baca buku ini. Ini buku yang sangat direkomendasikan dan saya juga berharap mudah-mudahan buku ini bisa diterbitkan dalam bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Jerman, supaya bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Ini adalah buku yang sangat baik, yang bisa jadi rujukan di dalam negeri dan bisa jadi rujukan di dunia internasional. Selamat membaca, selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.